Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dengan NPM 21351551551611 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional Jakarta. Video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran yang diampu oleh Ibu Eka Fadila SIPMA. Dan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai materi ke-14 yakni Rencana Pembangunan Sekolah atau RPS. Nah, lanjut langsung saya ke materinya. Yang pertama terkait dengan pengertian Rencana Pembangunan Sekolah atau RPS. Nah, RPS ini didefinisikan sebagai dokumen strategis yang isinya itu memuat visi, misi, tujuan, serta juga langkah-langkah pengembangan sekolah dalam jangka waktu tertentu. Nah, RPS ini disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan yang sistematis dan juga berbasis dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan. Selain dengan pengertian tersebut, ada juga tujuannya. Tujuan rencana pembangunan sekolah itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengarahkan pembangunan sekolah sesuai dengan visi dan misi pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan strategi pengembangan sarana, prasarana, dan kualitas tenaga pendidik. Dan yang ketiga, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Nah, selain daripada itu, ada juga beberapa komponen-komponen utama RPS. Yang pertama tentunya profil sekolah, di mana ini komponen yang menjelaskan kondisi sekolah saat ini termasuk jumlah siswanya, tenaga pendidiknya, dan fasilitas yang tersedia. Kemudian yang kedua ada komponen visi dan misi sekolah, di mana komponen ini menentukan arah dan tujuan pembangunan sekolah itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi sebuah kebutuhan fasilitas, tenaga pengajar, serta program pembelajaran. Yang keempat, ada strategi dan program kerja, yaitu menyusun langkah-langkah implementasi pembangunan, termasuk pengadaan sarana dan peningkatan kompetensi guru. Yang kelima, ada sumber daya dan anggaran, di mana komponen ini menjelaskan terkait sumber pendanaan baik dari APBD, dari dana BOS, ataupun sponsor lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, yakni komponen yang menetapkan mekanisme untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program pembangunan sekolah. Nah, di dalam materi ini adapun istilah SPS, yakni Sistem Perencanaan Sekolah, di mana SPS ini adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah atau RPS. Nah, dalam jangka panjangkah, dalam jangka menengah, atau tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat. Dalam penyusunan RPS ini, tentunya ada komponen kelompok kerja RPS atau KKRPS yang isinya itu ada komite sekolah, kepala sekolah, guru sekolah, wali murid, dan juga masyarakat. Dan RPS ini ada tingkatannya, yaitu RPS jangka panjang mengenai dokumen perencanaan sekolah untuk periode 20 tahun. Kemudian ada RPS jangka menengah, yaitu dokumen perencanaan sekolah untuk periode 5 tahun. Dan RPS tahunan, yaitu dokumen perencanaan sekolah untuk periode 1 tahun. Kemudian setelah itu ada juga jenis perencanaan pendidikan. Nah, ini tuh tergantung dari kepentingan sekolahnya ya. Yang pertama itu ada pemerataan kesempatan, yang kedua ada peningkatan kualitas, yang ketiga peningkatan efisiensi, dan yang keempat ada peningkatan relevansi, serta yang kelima ada pengembangan kapasitas sekolah. Saya memiliki salah satu contoh tentang pemerataan sekolah ya, yang dimana ini contoh implementasi RPS dalam pembangunan sekolah. Misalnya, dalam sebuah sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan akses internet, juga kurangnya ruang kelas yang layak. Nah, berdasarkan RPS yang disusun,
Sekolah itu tentunya menetapkan visi dan misi untuk menjadi sekolah berbasis teknologi dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya langkah awalnya tuh apa sih? Nah, langkah awalnya yaitu membangun 2 ruang kelas baru dengan dukungan dari dana BOS dan CSR dari perusahaan lokal. Selain itu, sekolah juga mengajukan bantuan pemerintah untuk penyediaan jaringan internet guna meningkatkan pembelajaran berbasis digital, di mana kan di zaman modern ini pembelajaran serba digital. Nah, progres pembangunan ini dievaluasi setiap semester untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diajukan oleh sekolah tersebut. Baik, dari pembahasan tersebut saya memiliki kesimpulan di mana kesimpulan ini menjadi pemahaman saya terkait RPS, yaitu RPS menjadi dokumen penting dalam mengarahkan pengembangan sekolah secara sistematis dan tentunya berkelanjutan. Nah, dengan perencanaan yang matang, sekolah bisa meningkatkan kualitas pendidikan, sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswanya. Karena tentunya tujuan dari RPS adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau orientasinya yaitu ke arah masa depan.